Halo sahabat Ilyaswan semuanya, bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Tapi sebelumnya bagi teman-teman, terima kasih banyak yang telah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan komen dan juga like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Kita lanjutkan. Keluargamu bukan keluargaku. Bab 10. Povkania. Usai membuat kegaduhan dengan melempar 2 gelas ke lantai, aku segera pergi meninggalkan Mas Noval sendirian di meja makan. Tidak aku pedulikan lagi teriakan demi teriakan yang keluar dari mulut Mas Noval. Kania, kamu jangan gila, Kania. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Camkan itu. Teriakan Mas Noval terdengar sampai ke dalam kamar. Untung saja Bik Yani tidak di rumah. Jika tidak, pasti dia akan melaporkan kejadian ini pada Mama dan Papa. Bik Yani adalah pembantu rekomendasi Mama. Dia mengenal baik Yani dari salah satu teman arisannya. Ketika itu aku yang baru menikah, tidak mengerti apa-apa tentang bagaimana mengurus rumah tangga. Ketika itu aku yang baru menikah, tidak mengerti apa-apa tentang bagaimana mengurus rumah. Jangankan membereskan rumah, memasak saja aku tidak bisa. Ini karena dulunya aku sibuk bekerja dan tidak pernah belajar menjadi wanita rumahan. Waktu itu yang ada dalam pikiranku hanyalah bagaimana caranya agar kinerjaku semakin bagus dan gajiku semakin tinggi. Makanya sejak aku memutuskan untuk menikah dengan Mas Noval, aku disarankan untuk memakai jasa Bik Yani. Tapi jika sekarang aku disuruh untuk memasak, aku sudah bisa, karena selama menjadi istri Mas Noval, aku tidak pernah lagi bekerja. Jadi kesibukanku sehari-hari adalah belajar memasak dan mengurus suami. Aku rasa sungguh besar perjuanganku untuk rumah tangga kami. Aku yang dulunya adalah wanita manja dan boros, berusaha merubah diri untuk menjadi wanita mandiri dan pintar menghemat. Sebenarnya aku tidak bisa untuk menahan diri membeli sesuatu, karena sudah menjadi kebiasaanku dulu. Jika sudah menginginkan sesuatu, aku harus bisa mendapatkannya. Aku belajar bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Makanya sekarang, sejak menikah dengan Mas Noval, aku harus menahan diri untuk membeli sesuatu yang aku inginkan. Karena setiap aku merengek dan memintanya pada Mas Noval, jawabannya selalu tidak ada uang. Karena uangnya sudah habis diberikannya pada ibu dan Siska. Dulunya aku sangat manut padanya. Jika aku ingat-ingat kejadian itu, rasanya aku sangat bodoh. Membiarkan ibu dan Siska menikmati uang yang seharusnya menjadi nafkah untukku. Sedangkan aku harus menahan semua hasrat yang ingin aku beli. Dulu apapun yang aku inginkan pasti bisa aku capai. Sekarang setelah menikah aku bagai boneka yang diatur oleh Mas Noval. Ini tidak bisa terjadi lagi menjadi suatu kebiasaan. Aku harus berubah. Lagi pula tidak ada niat lain untukku bekerja nanti. Aku hanya ingin memenuhi kebutuhan diriku sendiri, seperti membeli skincare mahal seperti sebelum menikah, atau membeli baju yang harganya di atas uang nafkah yang diberikan oleh Mas Noval padaku. Keputusanku sudah bulat. Aku harus kembali bekerja dan mencari uang sendiri. Jadi jikapun nanti aku memberikannya uang pada Mama dan Papa, aku tidak harus meminta izin pada Mas Noval. Jika aku ingin membelikan baju yang sedang aku inginkan, aku juga tidak harus menahan diri untuk tidak membelinya. Aku segera berjalan menuju lemari. Ada satu pintu lemari yang sangat jarang aku buka. Ini adalah pintu lemari khusus baju kerjaku dulu, saat aku masih bekerja di perusahaan Pak Sugiono. Tidak sabar rasanya aku ingin kembali bekerja di sana. Segera aku buka pintu lemari yang dari dulu tertutup sempurna.
Mataku menyapu semua baju yang warnanya sudah sedikit kusam, akibat terlalu lama tidak dipakai. Tapi ada beberapa baju lagi yang masih sangat bagus karena aku gantung menggunakan plastik, bening khusus untuk baju yang digantung. Aku memilih baju formal seperti penampilan bekerja di kantor, kemudian memoles sedikit make up pada wajah. Aku juga menggunakan sepatu hak tinggi yang sudah lama tidak terpakai. Setelah selesai, aku kembali melihat pantulan tubuhku di depan kaca lemari. Sempurna. Rencananya aku akan pergi ke kantor Pak Sugiono. Aku yakin dia masih mau menerimaku sebagai sekretaris. Jika jabatan itu sudah terisi, maka aku akan meminta posisi lain agar bisa aku tempati. Tidak aku pedulikan suara Mas Noval yang sedari tadi memanggil. Apa dia tidak berniat pergi ke kantor? Padahal hampir jam 8 pagi, atau kakinya masih sakit karena terkena pecahan beling. Ada sedikit rasa bersalah setelah melakukan semua itu pada Mas Noval. Tapi rasa itu segera aku tepis jauh-jauh. Dia saja tega memfitnah Mama. Kenapa aku tidak bisa tega padanya juga? Aku berjalan keluar dari kamar, berjalan menuju dapur. Ternyata benar dugaanku, Mas Noval masih di sana. Duduk dengan posisi kaki kirinya di atas kaki kanan. Dia berusaha mencabut beling yang telah menancap di kakinya sebelah kiri. Mendengar suara sepatuku yang sedikit menggema, dia menoleh dan melihatku dengan raut wajah terkejut. Aku hanya membalas tatapannya dengan sedikit tersenyum masam. Sudah jam berapa ini? Kenapa dia belum berangkat juga? Apa dia tidak tahu jika dia bisa saja terkena denda karena terlambat masuk ke kantor? Kamu mau kemana? Tanya Mas Noval sambil menatapku heran. Dia menghentikan aktivitasnya mencabut beling pada kakinya. Aku sudah bilang, Mas. Mulai saat ini aku akan bekerja. Jawabku sambil mencoba meraih tangannya untuk kusalami. Refleks dia pun mengulurkan tangannya. Kamu beneran mau kerja dan gak mau dengerin kata-kata aku lagi? Tanya Mas Noval frustasi. Wajahnya tampak sekali menunjukkan kekecewaan. Tapi aku tidak peduli. Kecewanya Mas Noval tidak sebanding dengan kecewaku terhadapnya. Iya Mas, aku akan tetap kerja walaupun kamu nggak kasih izin. Lagian kamu benar Mas. Sepertinya selama ini aku dan Bang Ruli kurang bisa menyenangkan hati Mama dan Papa. Jadi mulai sekarang aku akan berusaha menjadi anak yang berbakti pada mereka. Kayak kamu berbakti pada ibu, jawabku santai sambil melipat tangan di depan dada. Terserah, tapi yang pasti kalau kamu sudah kerja, jangan pernah lagi meminta uang nafkah dariku, gertak Mas Noval yang semakin membuatku ingin tertawa. Belum apa-apa saja dia sudah tidak mau memberikan aku uang nafkah. Tidak masalah Mas, itu akan lebih memudahkan aku untuk menggugat kamu di pengadilan, jawabku lagi sambil tertawa. Kemudian dengan cepat aku berbalik badan dan pergi dari hadapan Mas Noval. Kania, tunggu. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan kamu. Ingat itu, teriak Mas Noval yang tidak lagi aku gubris. Percuma sepertinya aku berusaha lepas darinya. Dia tidak akan semudah itu melepaskan aku. Tapi bukan Kania namanya, jika tidak memiliki cara untuk lepas dari suami pelit dan perhitungan seperti Mas Noval. Mungkin aku akan dicap sebagai istri durhaka atau istri yang pembangkang. Tapi ingat Mas, semua sikapku adalah sikapmu padaku. Jadi jika kamu baik, aku akan baik. Tapi jika kamu sudah keterlaluan dengan membawa-bawa nama Mama dan Papa, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku segera pergi dari rumah dengan menggunakan mobil yang aku beli dengan uangku sendiri. Ini adalah hasil keringatku sendiri. Hanya saja Papa sedikit menambahkan uangnya agar aku bisa membelinya. Dulu saat Papa masih berjaya, dia selalu memanjakan aku, menuruti semua keinginanku dan Bang Ruli. Mana mungkin sekarang aku bisa tinggal diam setelah Papa tidak lagi bisa bekerja. Mentang-mentang aku seorang wanita dan seorang istri, aku tidak boleh lagi berbakti pada Papa dan Mama. Lebih baik aku menjanda dan kembali menjadi wanita karir. Mas Noval saja bisa berbakti pada ibu dan menghabiskan uangnya untuk Siska. Sungguh tidak adil rasanya jika mengingat semua perkataan Mas Noval kemarin. Dia bisa dengan bebas berbakti pada ibunya mentang-mentang dia anak laki-laki. Ternyata Mas Noval mengaji hanya setengah-setengah. Dia tidak tahu jika perempuan juga harus tetap berbakti kepada orang tuanya setelah menikah.
Kuremas setir mobil dengan kuat. Kesal sekali rasanya jika mengingat itu. Nafasku memburu ketika Mas Noval menghina Mama dan Papa. Aku harus segera bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa membahagiakan diri sendiri dan kedua orang tua. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, akhirnya aku sampai di depan gedung megah milik keluarga Sugiono. Semoga saja aku masih bisa diterima di sini. Teringat ucap Pak Sugiono dulu sebelum aku keluar dari kantor ini. Dia mengatakan akan selalu menerimaku bekerja kapanpun aku mau. Makanya lebih baik sekarang aku langsung saja bertemu dengan beliau. Dengan kuat aku menutup pintu mobil dan berjalan ke arah kantor. Selamat pagi Bukania, tumben, tanya Anton. Satpam di sini ketika aku sudah di depan kantor. Aku kembali tersenyum ramah saat dia menyapa. Aku dulu bekerja di sini cukup lama, sehingga tidak menutup kemungkinan jika mereka masih mengenaliku. Hai Anton, masih kerja di sini rupanya kamu. Betah ya, sapaku basa-basi. Kemudian kami sedikit larut dalam pembicaraan seputar menanyakan kabar. Sebenarnya kami ini seumuran. Hanya saja dia lebih sering memanggil aku ibu. Katanya biar lebih sopan. Apalagi dulu jabatanku sebagai sekretaris Pak Sugiono. Aku juga mengatakan jika sebenarnya kedatanganku ke sini untuk kembali melamar kerja. Terserah itu di bagian mana saja, tapi yang terpenting aku diterima kerja dulu. Ya udah, aku ke atas dulu ya. Bye. Setelah itu aku langsung menuju lift untuk naik ke lantai 5, lantai khusus ruang direksi. Semoga saja hariku kali ini adalah hari keberuntungan. Ketika sudah sampai di lantai 5, aku langsung berjalan menuju meja sekretaris Pak Sugiono yang baru. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah saat aku baru saja berdiri di depan mejanya. Iya, permisi, saya mau ketemu sama Pak Sugiono, bisa? Tanyaku sopan dengan sedikit tersenyum ramah. Apa sebelumnya Anda sudah mempunyai janji? Tanyanya lagi sambil membalas senyumku. Belum, Mbak. Tapi kalau Pak Sugiono tidak sibuk, bilang saja Kania mau bertemu, jawabku lagi. Baik Mbak, silakan tunggu dulu. Nanti akan saya panggil kalau Pak Sugiono sudah tidak sibuk lagi, jawabnya ramah. Aku mengangguk setuju, kemudian memilih duduk di sofa yang sengaja disediakan untuk tamu yang menunggu. Sesaat menunggu, aku langsung dipanggil dan disuruh masuk ke dalam ruangan Pak Sugiono. Aku segera bangkit dan tidak lupa mengucap terima kasih pada sekretarisnya. Tok tok tok. Silakan masuk, terdengar suara dari dalam, dan aku yakin itu adalah suaranya Pak Sugiono. Aku segera menekan handle pintu dan masuk ke dalam ruangan 4x5 tersebut. Ternyata di sana Pak Sugiono tidak sendirian. Ada seorang laki-laki yang mungkin seumuran dengan Mas Noval sedang duduk di depannya. Permisi Pak, sapaku saat sudah masuk ke dalam. Kania, apa kabar kamu? Silakan duduk, sambut Pak Sugiono dengan senyum mengembang. Dia memang sangat ramah dari dulu, dan untungnya walaupun sudah sangat tua, ingatannya masih sangat kuat. Dia masih mengenaliku. Alhamdulillah baik Pak. Aku segera duduk di kursi yang masih kosong. Duduk berdamping dengan pria yang sama sekali tidak membalas senyumku. Dasar sombong. Nah, pas sekali kamu datang. Saya memang berniat untuk menelpon kamu 2 hari ke belakang. Tapi karena banyaknya pekerjaan, saya jadi lupa. Kekeh Pak Sugiono yang kubalas dengan sedikit tawa agar suasana tidak kaku. Sedangkan pria di depanku ini masih dengan ekspresi wajah datar. Malah dia melihat ke arah lain saat Pak Sugiono berusaha membuat guyonan. Menghubungi saya untuk apa ya Pak? Tanyaku penasaran. Begini, rencananya saya akan pensiun dalam bulan ini. Dan akan segera digantikan oleh Bara, anak saya. Pak Sugiono berbicara sambil menunjuk ke arah pria yang sedang duduk di sampingku ini. Oh, ternyata laki-laki ini anaknya Pak Sugiono. Pantas saja dia berani sekali bertindak cuek saat Pak Sugiono bercanda. Saya akan menyerahkan jabatan saya pada dia. Tapi ternyata dia tidak cocok dengan beberapa sekretaris yang telah saya sediakan. Makanya saya berinisiatif untuk menghubungi kamu, karena saya yakin kamu bisa menjadi sekretaris lagi di sini. Kembali menjadi sekretaris direktur di SEA LCD.
Aku sangat senang mendapatkan sambutan seperti ini. Malah aku belum mengutarakan tujuanku mengapa datang ke sini, tapi malah langsung ditawari pekerjaan. Aku melirik ke arah laki-laki yang dari tadi diam saja. Dengan wajah datarnya dia melihatku sinis. Ya ampun, apakah aku sudah siap menjadi sekretaris Pak Bara? Laki-laki yang sepertinya sangat kaku dan dingin.